Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feni Krisma Bekuliu, mahasiswa Stikom UI Lindo Kupang yang mengambil jurusan Sistem Informasi dengan NIM 1911068. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai analisis dan perancangan manajemen rantai pasok di 10 perusahaan. Nah, penjelasan saya kali ini dalam video ini bertujuan untuk memenuhi nilai UTS atau ujian tengah semester di mata kuliah manajemen rantai pasok atau biasa disebut dengan supply chain management. Baik, kita langsung saja. Di halaman pertama ada kata pengantar yang dibuat menjadi paper. Di sini saya akan membahas tentang analisis dan perancangan manajemen rantai pasok di 10 perusahaan. Yang pertama itu ada analisis pada perusahaan Nestle, Adidas, Pepsi, Yakult Indonesia, The Bottle Sosro, Starbucks, Aluminium, sepatu biskuit kaleng, dan Aqua. Latar belakang saya melakukan analisis ini adalah dengan semakin berkembangnya dunia industri dewasa, memaksa beberapa perusahaan di industri manufaktur semakin ketat dalam bersaing memproduksi produk-produk yang berkualitas dengan harga jual yang terjangkau dan dapat bersaing. Selain itu juga perusahaan manufaktur yang melakukan produksi setiap hari perlu untuk membuat perancangan dan pengendalian dengan baik. Hal ini bertujuan untuk dapat menjaga tingkat efisiensi biaya dan bahan baku, serta efektivitas tenaga kerja yang dibutuhkan dalam setiap melakukan produksi. Nah, apabila bahan baku yang tersedia melimpah, perusahaan juga harus dapat melakukan penyediaan tempat terhadap jumlah stok agar bahan baku tidak lama menunggu proses produksi, dan kelebihan atau penumpukan bahan baku dapat menyebabkan pembengkakan biaya bagi perusahaan. Nah, rumusan masalah yang saya ambil di analisis kali ini, yang pertama adalah apa yang menjadi kekurangan serta hambatan untuk perusahaan-perusahaan yang meliputi pengembangan produk, pengadaan, plan atau perencanaan, dan pengendalian pengiriman distribusi. Nah, yang kedua, bagaimana gambar SCM atau supply chain management yang menunjukkan adanya rantai pasok yang dimulai dari supplier sampai pada pelanggan. Yang ketiga, bagaimana strategi rantai pasok yang dapat dipilih perusahaan untuk pembelian kepada supplier. Nah, tujuan dari rumusan masalah di atas adalah mampu memahami materi pembelajaran manajemen rantai pasok melalui pengerjaan makalah ini dengan rumusan masalah yang telah diuraikan tadi. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasannya, di mana dilihat dari segi kekurangan dan penghambat pada pengembangan produk di perusahaan Nestle. Secara keseluruhan hampir tidak ditemui kekurangannya karena Nestle merupakan salah satu perusahaan besar yang supply chain manajemennya sangat baik. Dia termasuk dalam peringkat kelima dari 25 perusahaan terbesar di Indonesia yang menerapkan manajemen rantai pasok. Kelebihan dari pengembangan produk yaitu Nestle meluncurkan produk andalannya berupa sereal sarapan untuk anak, makanan bayi yaitu nasi beras merah, susu Nestle, Bear Brand, dan Nestle juga memproduksi coklat yang enak dan tanpa bahan pengawet serta tanpa pemanis buatan. Kekurangan dan hambatan pada planningnya, yang pertama, untuk planning penjualan harga produk Nestle
sangatlah relatif mahal dibanding produk jenis lainnya yang menjangkau semua kalangan. Yang kedua adalah biaya promosi iklan Nestle yang sangat mahal, terkhususnya untuk media seperti televisi, tayangan di televisi. Yang ketiga, karena produk-produk Nestle memiliki standar yang baik dan harga yang relatif mahal, sebagian besar konsumennya adalah masyarakat menengah ke atas. Berikutnya, kekurangan dan hambatan pada pengendalian pengiriman. Masuk pada pengendalian pengiriman produk ke pasar global hampir tidak mempunyai kekurangan sama sekali dan hambatan yang ditemukan, karena perusahaan Nestle selalu berkeinginan kuat untuk membagikan produk-produk yang sehat bagi masyarakat luas di Indonesia. Baik, ini merupakan gambar dan penjelasan supply chain management yang menunjukkan rantai pasok yang dimulai dari supplier sampai pada pelanggan. PT Nestle sendiri mengintegrasikan kegiatan logistiknya dimulai dari pemasok bahan baku untuk mengoptimalkan kegiatan operasional pabrik sampai dengan pendistribusian barang-barang produksi kepada end customer. Yang ketiga adalah strategi rantai pasok yang dapat dipilih perusahaan untuk pembelian kepada supplier. Yang pertama adalah perusahaan Nestle menerapkan strategi manajemen kontrol sistem yang terdesentralisasikan atau terpusat dengan mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan di masing-masing unit bisnis, sehingga keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan kondisi di masing-masing negara. Pada umumnya memiliki dua tingkatan strategi. Yang pertama adalah strategi unit bisnis atau kompetitif strategi yang menitik beratkan pada upaya membangun keunggulan di setiap bidang usaha yang digeluti. Yang kedua adalah strategi korporasi yang menentukan berbagai bisnis yang akan diusahakan, termasuk pengelolaan keseluruhan portofolio bisnis perusahaan tersebut. Analisis yang kedua adalah di perusahaan Adidas. Perusahaan ini mempunyai kekurangan dan hambatan pada pengembangan produk, pada planningnya, dan pada pengendalian pengirimannya, di mana pajak yang tinggi dan undang-undang hak cipta, biaya tenaga kerja yang mahal, semakin tingginya biaya modal, kurangnya perhatian untuk merencanakan orientasi produk baru, riset pemasaran yang tidak memadai, keterlambatan dalam memutuskan perancangan produk baru, serta tidak ada asuransi pengiriman. Ini adalah gambaran dari supply chain manajemennya yang menunjukkan rantai pasok dimulai dari supplier sampai pelanggan. Ini dapat digunakan dengan pengimplementasiannya melalui strategi-strategi yang ditetapkan. Yang pertama adalah Strategi pertama adalah memperoleh bahan baku langsung dari supplier atau tangan pertama. Contohnya untuk alas kakinya diambil langsung dari perkebunan kapas. Bahan baku pembuat alas kakinya langsung diambil dari perkebunan kapas, karet, busa, kertas, dan kardus. Nah, ini strategi yang dilakukan perusahaan Adidas dalam pendistribusian produk Adidas dari supplier langsung ke manufakturnya, lalu ke distributornya, retailnya, dan konsumen. Selanjutnya ada perusahaan PepsiCo, di mana kekurangan dan penghambat pada pengembangan produk. Yang pertama adalah kurangnya ide menarik dan banyak persaingan yang tajam.
yang menyebabkan pembagian pasar. Jadi perusahaan mengarahkan produk barunya pada segmen pasar yang lebih kecil, dan ini berarti penjualan produk lebih kecil, dan laba dari penjualan tersebut sangat rendah. Dan waktu pengembangan yang lebih cepat. Para pesaing mungkin memperoleh ide yang sama pada waktu yang sama, dan kemenangan akan diraih oleh perusahaan lain yang lebih cepat dalam pengembangan produknya. Yang kedua adalah kekurangan dan penghambat yang meliputi perencanaannya, yaitu terbatasnya sumber daya dan kemampuan untuk melakukan pengembangan di daerah tertentu, artinya di cabang perusahaan-perusahaan lain, sekaligus komitmen untuk menciptakan peluang kerja yang luas itu di sektor informal. Berikutnya, kekurangan dan penghambat pada pengendalian pengiriman, yaitu dimulai dari rencana pengendalian pemasokan dari supplier tidak terjadwalkan, dan terkadang biaya pengiriman lebih besar dari biaya packing. Berikut adalah gambar SCM-nya, yaitu dimulai dari bahan mentah, lalu didistribusikan oleh supplier, pemberian langsung, dan selanjutnya pada pembuatan, lalu ke distribusi dan customer, lalu konsumen. Yang ketiga, strategi rantai pasok yang dapat dipilih perusahaan Adidas untuk pembelian kepada supplier, yaitu dengan melakukan identifikasi kebutuhan pelanggan dan ditingkatkannya strategi perancangan produk baru dengan biaya minimum dan hasil yang maksimal. Yang keempat, ada perusahaan Yakult Indonesia, di mana analisis kekurangan dan penghambatnya yang meliputi pengembangan produk, planning, dan pengendalian pengiriman, di mana faktor lingkungan perusahaan yang memiliki pengaruh untuk kenyamanan para pekerja, dari memproduksi hingga mendistribusikan, sangat kurang, dan kepercayaan kepada pengencer serta konsumen, dan terbatasnya sumber daya dan kemampuan untuk melakukan pengembangan daerah tertentu, sekaligus komitmen untuk menciptakan peluang kerja yang luas di sektor informal, serta rencana pengendalian pemasok dari supplier tidak terjadwal dan terkadang biayanya sangat mahal. Ini merupakan gambar penjelasan dari SCM yang dibuat untuk perusahaan Adidas, yaitu mulai dari pemasok bahan baku, perusahaan Yakult Indonesia ya, yaitu mulai dari pemasok bahan baku bakteri susu, selanjutnya langsung ke pemasok polistiren, dan masuk pada tahapan produksi, pengemasan, distributor, retailer, dan konsumen. Nah, dalam pembuatan Yakult ada beberapa tahapan proses produksi. Yang pertama, pembibitan, fermentasi, pencampuran gula dan air, proses pencetakan botol, penyimpanan botol, dan pada tahap terakhir ini menggunakan banyak sekali mesin, diantaranya adalah selektor mesin dan mesin printing. Dan selanjutnya ke pengemasan. Nah, analisis strategi rantai pasok yang dapat dipilih perusahaan untuk pembelian kepada supplier. Yang pertama, menggunakan tenaga kerja dan karyawan yang memiliki komitmen terhadap perusahaan dan lingkungan.
Yang kedua, dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penduduk di lokasi perusahaan. Yang ketiga adalah memberikan reward kepada karyawan. Dan yang keempat adalah menambah unit kerja atau menambah unit kerja sampai pada berbagai pelosok Nusantara sehingga dapat mencapai target pasar. Yang ketiga adalah yang kelima adalah analisis terhadap perusahaan teh botol sosro, di mana mempunyai kekurangan dan penghambat yang meliputi pengembangan produk, planning, dan pengendalian pengiriman. Dimulai dari faktor material dan kesalahan penyetingan mesin, serta sumber daya dan kemampuannya yang kurang memadai, dan kurang ketatnya pengawasan terhadap supplier bahan bakar pada boiler. Ini merupakan gambaran SCM-nya. Nah, ini pertama-tama dari pemasok air memfilter dan uji klinis air yang akan digunakan untuk pembuatan teh botol, kemudian pencampuran sirup dan air, lalu ke gula dan sari pucuk teh. Dari supplier botol untuk teh menerima bahan pembuatan botol, yaitu kaca dan tutup aluminiumnya, diproses dalam mesin lalu didistribusikan ke pabrik pengerjaan teh botol. Setelah itu diuji klinis dan melewati beberapa proses dan dipasarkan ke pangsa pasar lalu sampai ke tangan konsumen. Strategi yang diambil, strategi rantai pasok yang dapat menjadi pilihan perusahaan TBS ini adalah dengan menawarkan tender untuk memilih supplier dengan kualitas komponen yang berkualitas dengan harga yang paling rendah, serta kemampuan memasok yang baik, menghitung luas area produksi dan jumlah exhaust fan yang dibutuhkan dibandingkan dengan yang ada sekarang, lalu mengadakan perbaikan. Analisis berikutnya pada perusahaan Starbucks, di mana Starbucks ini memiliki kekurangan dan penghambatnya, yaitu dilihat dari segi pengembangan produk, planning, dan pengendalian pengiriman, yaitu dilihat dari harganya yang sangat mahal dan pendapatan rendah yang membuat Starbucks sulit untuk menembus pasar yang lebih segmentasi, yang dalam dilihat dari segi planningnya, banyak krisis keuangan global yang membuat masyarakat cenderung untuk tidak menghabiskan uangnya, sehingga pengembangan produk dengan brand kelas atas menjadi sangat rendah. Yang ketiga, yang berikutnya, pengendalian pengerimanya sangat hampir tidak ada hambatan sama sekali karena baiknya penjadwalan dan strategi pada perusahaan Starbucks ini. Yang kedua adalah gambar dan penjelasan SCM-nya. Dimulai dari World Wide Coffee Plantation, pembuatan kopi dan prosesnya, lalu ke distributor, pusat distribusi, lalu ke pasar, kembali ke customer, dan terakhir Reeling Facility dan Dairy and Regetables Product. Nah, dari sisi petani kopi, Starbucks memiliki kendala fluktuasi harga kopi dunia yang tidak menentu dan cenderung turun terus-menerus, sehingga membuat harga jual kopi sangat rendah dan sudah pasti untuk target pasarnya juga tidak tercapai. Nah, ini merupakan analisis strategi rantai pasoknya yang dapat dipilih untuk pembelian kepada supplier. Yang pertama, lebih
mengintegritaskan sistem informasi, melakukan kerjasama dengan supplier, dan membangun sistem distribusi sesuai kebutuhan, dan mencoba untuk masuk ke kompetisi pasar dengan kualitas dan kecepatan, serta berdiri sendiri, dan lebih memperhatikan pemasok yang menjadi supplier perusahaan. Di perusahaan berikutnya adalah perusahaan aluminium. Kekurangannya sangat banyak yang meliputi pengembangan produk. Salah satunya adalah kekurangan modal. Untuk planningnya, kesulitan dalam memprediksi dan merencanakan pengadaan produk, karena perusahaan aluminium termasuk dalam perusahaan manufaktur, jadi banyak kesulitan yang dialami. Salah satunya yang tadi saya sebutkan, dan yang kedua adalah susah dalam mengontrol persediaan yang ada. Jika dilihat dari pengendalian pengiriman, faktor hukum, aparat, fasilitas, dan manusia dan kebudayaan juga sangat berpengaruh, serta sarana prasarana untuk produksinya. Nah, ini adalah gambaran dari SCM-nya. Yang pertama, pada perusahaan aluminium, bahan baku dibongkar, lalu kemudian dimasukkan ke dalam silo atau mesinnya masing-masing, kemudian turun pada pemrosesan dan pencampuran bahan kimia, kemudian dibentuk dari aluminium, dari biji besi yang telah dipanaskan dan dilelehkan, kemudian dibentuk di dalam penuangan dengan metal transportasi car, atau biasa disebut dalam istilah untuk aluminium adalah MTC, dan dituangkan ke dalam holding furnace. Setelah mendapat proses selanjutnya, aluminium cair tersebut dicetak di casting dan dijemur selama sehari, kemudian diikat dan siap untuk dipasarkan. Ketiga adalah strategi rantai pasok yang dapat dipilih perusahaan untuk pembelian kepada supplier. Yang pertama adalah banyak pemasok atau mini supplier. Yang kedua adalah sedikit supplier. Ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemasok dan selalu melakukan evaluasi terhadap pemasok-pemasok buruk yang dapat menimbulkan risiko yang dihadapi oleh perusahaan, serta dapat memperhatikan pemasok yang berbisnis di luar bisnis bersama. Berikutnya, perusahaan sepatu. Dilihat dari kekurangan dan hambatan yang meliputi pengembangan produk, planning, dan pengendalian pengiriman, dimulai dari financial goals atau biasa disebut dengan tekanan untuk mencapai tujuan keuangan, dan sales marketnya, serta actionnya di pasar pangsa. Dilihat dari sisi planningnya, banyak hambatan yang terjadi karena krisis keuangan global mengakibatkan banyak masyarakat yang cenderung tidak menghabiskan uang, apalagi ini Starbucks merupakan perusahaan yang menghasilkan produk berkelas. Jika dilihat dari pengendalian pengiriman, karena baiknya penjadwalan strategi yang ada pada perusahaan Starbucks,
hambatan dan kekurangan pada pengendalian pengiriman hampir tidak ditemui. Berikut ini adalah gambarannya dan penjelasannya. Pengelolaan rantai pasok yang membuat proses produksi perusahaan menjadi efisien dan efektif adalah perancangan jaringan distribusi dan perancangan produk baru, serta evaluasi kinerja supplier yang meningkatkan kinerja yang berdampak pada keuntungan bagi perusahaan dan pengguna produk perusahaan. Berikutnya, strategi rantai pasok yang dapat dipilih oleh perusahaan untuk pembelian kepada suppliernya adalah yang pertama, strategi untuk melakukan riset pasar, merancang produk baru, melibatkan supplier dalam merancang produk baru. Yang kedua adalah memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, melakukan pembelian bahan baku dan komponen memonitor supply risk. Selanjutnya, perancangan jaringan distribusi dan penjadwalan pengiriman. Di perusahaan selanjutnya, ada analisis terhadap perusahaan biskuit kaleng, di mana dilihat dari hambatan dan kekurangannya yang meliputi pengembangan produk, plan, dan pengendalian pengiriman. Terjadi begitu banyak kekurangan, dilihat dari ide, tenaga kerja, dan kepastian perancangan produk, serta pemasaran, penjadwalan, dan keterlambatan pengambilan keputusan, membuat segalanya berdampak pada pengendalian pengiriman, di mana sesekali dapat terjadinya keterlambatan pengiriman barang dari supplier ke pabrik dan gagal kirim. Berikut adalah gambar penjelasan supply chain management yang menunjuk rantai pasok dimulai dari supplier sampai pelanggan. Baik, semuanya dimulai dari pembuatan kaleng biskuit yang bahan dasarnya adalah timah dan besi. Lalu kemudian kaleng tersebut digunakan sebagai wadah atau tempat biskuit. Nah, pada gambar di atas, dalam pembuatannya, pabrik biskuit kaleng dapat membuat aneka biskuit dengan berbagai rasa yang diharapkan dapat menarik minat dan daya beli konsumen. Nah, dijelaskan pada gambar berupa bahan baku pembuat biskuit, mulai dari terigu, telur, gula, dan susu. Lalu terigu diperoleh dari penghasil gandum. Supplier terigu dikirim ke pabrik biskuit kaleng. Lalu selanjutnya telur diperoleh dari peternak telur. Lalu selanjutnya supplier telur dikirim ke pabrik biskuit kaleng. Kemudian gula diperoleh dari perkebunan tebu. Supplier gula dikirim ke pabrik biskuit kaleng. Susu diperoleh dari peternak susu sapi perah dan kemudian didistribusikan ke pabrik biskuit kaleng. Nah, nantinya di pabrik biskuit barulah bahan baku tersebut diproses. Setelah pembuatan biskuit selesai, kemudian biskuit dilakukan pengujian makanan untuk menunjukkan bahwa biskuit tersebut layak dikonsumsi atau tidak. Kemudian biskuit tersebut dikirim ke distributor. Dari distributor, biskuit akan dikirim ke supermarket dan sampailah kepada para konsumen. Strategi rantai pasok yang dapat dipilih perusahaan untuk pembelian kepada suppliernya yaitu adalah vertical integrasi, artinya pengembangan kemampuan memproduksi barang.
berupa integrasi ke belakang, yang berarti penguasaan kepada sumber daya, misalnya perusahaan mobil mengakuisisi pabrik baja. Yang kedua adalah integrasi ke depan, yang artinya pengusahaan kepada konsumennya, misalnya perusahaan mobil mengakuisisi dealer yang semula sebagai distributornya. Berikutnya adalah ada strategi secara finansial dan subkontraktor, strategi virtual company, dan subkontraktornya yang berdampak pada keuntungan yang bisa diperoleh, diantaranya keahlian manajemen yang terspesialisasi, investasi modal yang rendah, dan fleksibilitas dan kecepatan. Serta hasil yang diharapkan adalah efisiensi. Yang terakhir pada perusahaan Aqua. Perusahaan Aqua sendiri memiliki kekurangannya dan penghambat pada pengembangan produk, di mana kurangnya gagasan mengenai pembentukan produk baru, serta pasar yang terbagi-bagi, dan sehingga perusahaan harus mengarahkan produk baru ke segmen pasar yang lebih kecil. Dilihat dari sisi planningnya, planning persediaan juga kadang susah untuk diatur, dan dari kedua penghambat dan kekurangan ini berdampak pada pengendalian pengiriman. Terjadi kerusakan produk pada saat pengiriman karena mungkin dibanting atau tidak diperhatikan letaknya. Berikut ada gambarannya, gambaran SCM-nya, dimulai dari sumber mata air, lalu mengelola air, ready to drink, dan kepada kemasannya sampai pada tangan konsumen. Nah, strategi yang dapat dipakai untuk meningkatkan rantai pasok, strategi rantai pasok yang dapat dipilih perusahaan untuk pembelian kepada supplier ada 3, yaitu meningkatkan kepercayaan pada publik, meningkatkan hubungan dengan pihak luar, dan meningkatkan kestabilan keuangan. Sekian presentasi saya mengenai analisis terhadap 10 perusahaan dengan kekurangan dan penghambat, serta gambaran SCM-nya dan strategi rantai pasok yang dapat dipilih oleh perusahaan untuk pembelian kepada supplier. Kesimpulan dari ini semua, analisis yang dilakukan merupakan suatu sistem yang mengatur bahan-bahan material yang dibutuhkan untuk proses produksi, karena dengan analisis perusahaan dapat mengefisiensi gudang dan sekaligus mencegah kemungkinan kehabisan bahan material, atau suatu sistem penjadwalan kebutuhan bahan baku berdasarkan tahap waktu untuk operasi produksi. Secara umum, yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, meminimalkan persediaan. Yang kedua, mengurangi risiko karena keterlambatan produksi atau pengiriman. Yang ketiga, komitmen yang realistis. Baik, berikut adalah daftar pustaka atau referensi yang saya ambil dari beberapa sumber yang ada di website. Baik, sekian presentasi saya.
kali ini, dan terima kasih.